Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Halo sahabat milenial dan pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, gak kerasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Selamat bagi sahabat milenial yang sudah berhasil melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan berkat kasih sayangnya lah kita dapat berkumpul kembali pada majelis ilmu Khaybar ini. Semangat dalam syiar episode 5 pada season ketiga ini. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Sahabat milenial, pada episode kali ini saya ditemani oleh dai milenial kita, yaitu Kak Siti Khairunnisa dari kelas 11 IPA 3 nih. Oke, Assalamualaikum Kak Nisa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Nisa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sahabat milenial, di era yang serba modern seperti ini, kita diberi kemudahan di segala aspek kehidupan. Hanya dengan satu handphone saja, semua serba bisa. Mau belanja, tinggal pilih e-commerce-nya. Mau hiburan, tinggal klik aja. Mau belajar, tinggal buka sosial media. Tapi, sahabat milenial juga harus hati-hati nih dalam memilih sumber belajar dari sosial media. Jangan sampai kita belajar dari sumber yang belum jelas sanadnya dan asal keilmuannya, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan. Maka dari itu, sahabat milenial, untuk menghindari hal itu, bareng Kak Siti Khairunnisa kita akan mengupas tuntas tema kajian mengenai fenomena taklid di era modern. Oke, silakan Kak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh rahmat, di tempat yang insya Allah barokah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Fenomena Taklid di Era Modern. Kita sebagai kaum muslimin yang menganut agama Islam memiliki sebuah prinsip dalam beragama, bahwa sumber agama kita adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Quran Surah Al-A'raf ayat 3. Sahabat milenial yang dirahmati Allah,
Taklid menurut terminologi sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali adalah mengikuti penurutan orang lain tanpa adanya bukti. Pendapat lain menyatakan taklid adalah mengikuti pendapat ataupun perbuatan orang lain dan meyakini kebenarannya. Jadi Kak Sela, dapat disimpulkan taklid adalah suatu sikap yang mencerminkan seseorang yang mengikuti orang lain, baik pendapat ataupun perbuatannya. Di zaman yang semakin modern ini, teknologi pun semakin berkembang, sehingga muncullah berbagai macam aplikasi yang semakin canggih. Akhir-akhir ini, ada aplikasi yang sedang digemari di masyarakat, yaitu aplikasi TikTok. Aplikasi ini tidak hanya digunakan sebagai media hiburan saja. Di aplikasi TikTok, ada banyak orang yang menyampaikan informasi-informasi dengan konten yang bermacam-macam, mulai dari pengetahuan umum, kesehatan, pengetahuan agama, hingga konten-konten dakwah pun ada. Tapi Kak Sela, zaman sekarang ini ada yang kurang bijak dalam bermedia sosial. Mereka mendapatkan informasi dari media sosial, lalu langsung menyebarkan informasi tersebut tanpa berpikir terlebih dahulu dan menelusuri kebenarannya. Sekarang ini banyak tren demi tren yang muncul, tetapi sedikit sekali yang menyikapinya dengan bijak. Bahkan, ada yang langsung ikut-ikutan tren tersebut, padahal ia belum mencari tahu dan belum mengetahui baik atau buruknya. Kita, sebagai generasi milenial, harus cerdas dalam menyikapi suatu hal yang ada di media sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, taklid di era modern ini juga dapat membawa dampak negatif. Di antaranya yaitu mudah termakan berita hoaks yang belum bisa dipertanggungjawabkan, mudah terpengaruh sehingga mengikuti opini dari orang lain, bahkan bisa menjadikan generasi yang mengabaikan kebenaran sehingga menyesatkan diri sendiri juga orang lain. Sebagai generasi milenial, kita harus bijak dalam bermedia sosial, apalagi dengan informasi-informasi yang sedang trending di media sosial saat ini. Jika kita ingin menyampaikan suatu informasi, kita harus menampilkan informasi yang benar dan memiliki sumber yang kuat. Dalam menyikapi suatu tren, kita harus bijak dan selektif dan mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Jika tren tersebut baik, maka boleh kita mengikutinya. Tetapi, jika tren tersebut mengajak atau menjerumuskan kita kepada hal yang buruk ataupun kemaksiatan, maka jangan sampai kita mengikutinya. Itulah tadi penjelasan mengenai fenomena taklid di era modern. Jadi, jika kita tidak mengikuti suatu tren, bukan berarti kita ketinggalan zaman. Justru, jika kita malah mengikuti tren yang salah, kita bisa menyesatkan diri sendiri juga orang lain. Allah akan murka kepada kita. Maka dari itu, berhati-hatilah kita dalam mempercayai dan mengikuti sesuatu yang ada di media sosial saat ini.
Itulah tadi penjelasan dari saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Nisa, terima kasih ya Kak atas penyampaiannya. Jadi, sahabat milenial, sebagai seorang muslim kita jangan FOMO, fear of missing out. Ada tren apa aja langsung diikutin tanpa tahu kebenarannya. Tapi sebaliknya, sebagai muslim yang baik, sebaiknya kita saring dulu nih, mana yang baik dan mana yang bermanfaat. Nah, baru kita ikutin. Itu yang namanya muslim yang bijak. Betul begitu Kak Nisa? Betul sekali. Betul sekali. Masya Allah. Oke, sahabat milenial, langsung saja nih, kita seperti biasanya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari sosial media. Langsung saja untuk pertanyaan pertama nih Kak Nisa. Apakah boleh kita taklid atau ikut-ikutan tren zaman sekarang? Nah, gimana tuh Kak Nisa? Baik, saya jawab. Jadi, jawabannya adalah boleh. Kita boleh ikut-ikutan tren zaman sekarang, asal tren tersebut adalah tren yang baik, bahkan dapat mengajak orang lain akan hal kebaikan. Karena tren yang mengajak akan hal kebaikan, insya Allah bisa menjadi senjata dakwah remaja muslim di era modern ini. Namun, sebelum kita mengikuti tren tersebut, kita harus mencari tahu dahulu kebenarannya dan validitas sumber yang akan kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi gitu nih sahabat milenial. Kita langsung aja kali ya ke pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan kedua ini kita ada, ini dia. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 terdapat lafaz fatabayanu yang artinya tabayun. Bagaimanakah cara kita mentabayuni berita-berita yang ada di media sosial ini nih Kak? Gimana tuh? Baik, saya jawab. Benar sekali. Lafaz fatabayanu memiliki arti tabayun yang artinya menelaah sesuatu lebih dalam untuk mengetahui kebenarannya. Cara kita mentabayuni diantaranya yaitu yang pertama, melakukan cross-check dengan berbagai sumber berita. Yang kedua, mengidentifikasi media atau orang yang mengunggah berita. Yang ketiga, berpikir bahwa berita yang kita terima sesuai atau tidak dengan logika. Dan yang terakhir, mengasah insting kita agar tidak selalu terpaku pada satu berita walaupun dari sumber yang terpercaya. Nah, itu tadi caranya kita mentabayuni informasi-informasi yang ada di media sosial saat ini. Masya Allah. Jadi sahabat milenial, bisa kita garis bawahi, tabayun itu harus selalu kita terapkan dalam bermedia sosial, menimbang yang paling baik dari informasi yang kita dapat. Harapannya adalah kemajuan zaman menjadi syiar yang bermanfaat bagi umat Islam. Jadi gitu sahabat milenial. Sekali lagi makasih ya Kak Nisa atas materi kajian yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu lagi di Khaybar selanjutnya. Amin. Sahabat milenial, gak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara. Saking asik-asiknya ngobrol dan belajar bareng Kak Nisa, jadi gak terasa nih. Semoga kajian hari ini bermanfaat dan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kami sampaikan terima kasih kepada para pembina dan kru Mustika yang telah membantu dan mengawal program Khaybar setiap minggunya. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, kami segenap keluarga besar Khaybar mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di Khaybar episode selanjutnya, tentunya dengan materi dan dai milenial yang kece-kece dari Mansatu Jembrana. Jadi selalu stay tune ya guys di channel YouTube-nya Mansatu Jembrana setiap hari Senin jam 5 sore. Saya Glesiela Natasha Kirana Prasetya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.